Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang tak sanggup lagi berjarak darimu, ingin bertemu fisik denganmu segera. Yang tak sanggup lagi berjarak darimu, ingin bertemu secara fisik segera. Ya, teman-teman, Sora tidak bosan-bosan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonan sama kamu. Jadi kalau nggak cocok santai aja, masih ada video lain ya. Dan jangan lupa juga kamu bisa personal reading. Kita lihat dulu ya, ada energi apa yang sangat-sangat kuat di sini dalam pembacaan yang menjadi energi pembuka. Yang sudah tidak kuat ya berjarak dari kamu ini, itu memang kalau Sora lihat mungkin banget dia itu berjarak secara fisik sama kamu ya. Jadi mungkin memang LDR kayak gitu ya. Mungkin dia beda kota, beda negara gitu ya, beda pulau. Tapi walaupun kalian satu kota atau satu tempat yang sama, tapi seperti kok susah untuk bertemu ya, seperti sulit untuk adanya sebuah pertemuan. Nah, tapi di sini meskipun tidak ada pertemuan secara fisik, dia bisa merasakan sekali ada jiwa-jiwa yang saling terhubung, jiwa yang saling terkoneksi, dan jiwa yang saling terikat. Ya, jadi apa yang kamu rasain dia bisa merasakan dan begitu juga sebaliknya. Jadi ada firasat batin, ada telepati yang terasa terhubung dan itu tidak bisa dia pungkiri. Sebenarnya dia ada kegalauan, bener nggak ya perasaan aku sebenarnya kayak gini? Tapi semakin hari semakin dirasakan dia semakin oh iya ini memang yang namanya terhubung, terkoneksi, kangen, mencari-cari gitu ya. Selalu merasa dekat walaupun kalian tidak dekat secara fisik. Ada energi di sini kesalahpahaman sepertinya di antara kalian atau ada hal yang kalian tidak sepakat lah ya ibaratnya. Mungkin ada perbedaan pemikiran, perbedaan visi misi di antara kalian. Dan di sini dia menyadari ada konflik ya kalau Sora lihat di antara kalian. Tapi sekarang pada saat ini bisa saja konflik itu ditandai dengan kalian saling berdiam-diaman. Dia diem, kamu diem. Kamu pasif, dia juga pasif ya gitu ya. Dan masing-masing sambil berpikir dan merenung sambil berusaha merasakan kayak seandainya loh, kamu coba deh mikir kalau kamu posisinya di aku. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi di sini ada energi yang saling tetap terhubung walaupun dalam diem. Bahkan ketika kalian bertemu pun mungkin kalian nggak banyak bicara teman-teman. Ya, sama dia. Mungkin dia orang yang tidak banyak bicara, tapi secara masalah atau secara hati kalian sudah sama-sama saling mengerti dan saling memahami. Dan di sini ada energi dari yang namanya tanggung jawab. Gitu loh. Kenapa sih orang ini mungkin banget ada jarak sama kamu? Karena di sini salah satu kunci utamanya adalah orang ini sedang harus menjalankan suatu tanggung jawab, teman-teman ya. Tanggung jawab dia itu secara finansial. Jadi mungkin dia itu adalah harus membiayai sesuatu, membayar cicilan sesuatu, hutang gitu ya, teman-teman. Anggota keluarganya mungkin atau dirinya sendiri ya. Dan di sini kalau Sora lihat, orang ini itu kayak punya energi dari ini belum siap ya, jadi Sora belum ambil. Ada energi dari yang kayak dia butuh gitu loh ya, dia butuh untuk tanggung jawab, tapi secara emosional dia pun draining teman-teman ya. Jadi bisa saja secara finansial dia punya satu kewajiban, secara emosional dia pun sebenarnya draining. Ada banyak emosi-emosi di sana yang naik turun, emosi yang tidak sehat, emosi yang jadinya mungkin dia jadinya lebih gampang ngambek, lebih sensitif, lebih mudah salah paham, lebih galak, lebih gimana gitu ya. Kenapa? Banyak beban kalau Sora lihat di sini. Nah, itu yang sangat mungkin sekali membuat di antara kalian itu adanya percekcokan dan adanya hal-hal yang tidak sepakat. Banyaknya beban membuat dia itu pada kondisi saat ini bingung, teman-teman.
ya. Dia bingung bagaimana harus menyikapi situasi dan keadaan, bingung bagaimana dia harus bertindak, bingung kalau nggak ada kamu tuh seperti kayak linglung, mumet, kecarian gitu ya teman-teman. Nah, bahkan dia pun sebenarnya bingung kenapa sih kita tuh terkoneksi sebegini kuatnya. Istilahnya ya, Sora bilang ini adalah energi dari seseorang yang kebingungannya itu sangat kuat ya. Tapi yang pastinya, kenapa dia itu nggak kuat lagi berjarak sama kamu? Selain ada ikatan batin, walaupun dalam situasi dia bingung, sebenarnya dia menyadari kalian itu ada yang belum kelar, ada yang belum selesai. Karena sekarang hubungannya menggantung ya, mungkin banget gitu ya. Nggak dibilang udahan juga enggak, dibilang lanjut juga enggak jelas gitu ya. Banyak hal-hal yang memang belum diomongin karena terlalu banyak saling, yang tadi Sora bilang, diem-dieman. Dia pun sebenarnya bingung, aku harus mulai komunikasi dari mana, aku harus mulai menyelesaikan dari mana. Tapi yang dia tahu, jiwanya itu memang terpanggil untuk menghubungi kamu, karena tahu ya ini ada yang nggak beres gitu loh, ada yang harus diselesain. Kita lihat dulu, siapa sih sebenarnya orang ini? Kamu tuh bertemu sama orang ini, atau bahkan bisa dekat sama orang ini, atau bisa berhubungan dengan orang ini, itu adanya adalah faktor sebuah kebetulan ya teman-teman. Bisa saja kamu tuh awalnya cuma sekedar ngobrol ya, cuma sekedar ngobrol-ngobrol aja, tapi ternyata kok rasanya cocok, kok lama-lama rasanya nyaman gitu ya. Sebenarnya tidak disengaja teman-teman, mungkin nggak sengaja kenalan di sosmed, mungkin nggak sengaja dikenalin sama teman, atau ketemu di tempat kamu kerja, di circle kamu ya. Dan ternyata obrolan-obrolan itu berkembang menjadi sesuatu perasaan gitu ya. Lalu mulailah kalian saling menggoda dan sebagainya. Di sini teman-teman, orang ini itu memang orang yang sangat rumit ya. Dia berada dalam situasi dan keadaan juga yang sangat rumit ya. Orang ini tuh berada dalam situasi terikat teman-teman ya, terikat dan mumet gitu ya keadaannya dia. Kalau Sora lihat, salah satu yang keadaan yang bikin mumet, dan keadaan yang bikin mumet ini memang situasi finansial dia yang tidak terlalu baik ya. Dibilang buruk banget sampai nggak makan besok Sora ya enggak, cuman kalau Sora di sini banyak hal-hal yang rumit, dan dia pun masih gimana ya, dia masih belum jelas sama hidup dia ke depan gimana, dia mau bergerak gimana. Kamu berdiri dengan energi dari Divine Feminine ya. Kamu sangat mungkin banget berdiri dengan seorang Divine Feminine. Feminim itu nggak harus perempuan, bisa juga laki-laki tapi energi feminim. Orang ini sangat berfokus sekali terhadap yang namanya finansial, investasi, keuangan, pemasukan gitu loh. Kenapa? Karena kalau Sora di sini dia itu fokus banget pingin punya finansial yang jauh lebih baik, jauh lebih banyak ya. Karena ada tanggung jawab tadi, dan dengan situasi finansial yang lebih baik ya, dia merasa bahwa aku tuh bisa lebih gimana ya, aku tuh bisa bergerak lebih bebas gitu loh. Kalau aku tuh punya situasi finansial yang lebih baik, aku bisa berjalan dengan lebih bebas, pergerakan bisa lebih ada gitu ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ada konflik apa sih di sini di antara kalian. Ada konflik apa? Di sini ada konflik tentang kebimbangan, ketidakjelasan, keraguan-raguan. Nah, indecisions. Jadi bisa saja orang ini karena situasinya yang tadi Sora bilang nggak bagus dan nggak baik, orang ini seperti tidak bisa tegas dan mudah sekali salah paham di antara kalian. Komunikasinya itu berantakan, ya. Dan di sini orang ini banyak nggak yakin dalam melangkah gitu loh ya. Dibilang mau kamu mau, dibilang nggak mau kamu juga nggak mau, dalam situasi yang seperti menggantung teman-teman. Dan kamu setiap kali kamu berpikir soal dia, kamu selalu merasa jadinya galau gitu loh ya, atas sikapnya dia, keputusan yang belum bisa dia ambil. Di sini banyak banget ya emosi kamu tuh sama dia, itu banyak banget, dan emosinya itu sangat intens. Kalau kangen banget, kalau lagi kesel banget, kalau lagi cinta banget gitu ya. Di sini tuh kayak ada energinya tuh rasanya kayak air terjun, intens banget perasaan kamu sama dia, dan begitu juga sebaliknya.
Dan di sini ada situasi kamu merasa ya, ada situasi di mana adanya ketidakterbukaan. Mungkin kamu tidak sepenuhnya terbuka sama dia, dia juga belum sepenuhnya terbuka sama kamu. Istilahnya ada sesuatu yang masih disembunyikan. Nah, ini juga yang mungkin menambah situasi menjadi rumit, situasi menjadi banyaknya konflik ya teman-teman. Apalagi sih perasaan yang dia rasakan ke kamu ya, kenapa dia tuh nggak mau lagi berjarak dari kamu. Teman-teman, dia memberikan kamu waktu pun adalah untuk bisa self healing ya. Dan dia tahu dia merasa kayak mungkin kamu juga jaga jarak sama aku karena kamu masih kepingin healing diri kamu sendiri ya. Jadi kayak dia memberikan jeda waktu ya, karena dia sadar kegalauannya dia, pergesekan di antara kalian itu mungkin saja menjadi sesuatu yang menyakiti kamu. Tapi ya, dia mencoba juga untuk memahami lebih dalam apa sih yang sebenarnya kamu rasain, apa sih yang sebenarnya kamu pikirin gitu loh ya. Dan dia mencoba menaruh posisi dia kalau jadi kamu gimana. Dia sekarang jadi lebih bisa paham, dan ini juga adalah suatu periode dia berusaha untuk memahami diri dia sendiri lebih dalam, perasaan dia lebih dalam ke kamu tuh seperti apa, situasi sebenarnya seperti apa. Dan dia bisa merasakan dengan sangat kuat kamu adalah sosok yang paling bisa mengerti dan memahami dia ya, karena orang itu butuh dingertiin dan butuh dipahamin. Itu salah satu energi utama. Ketika tidak ada pengertian dan pemahaman, hubungan itu akan sulit berjalan dengan seterusnya. Jauh di lubuk hatinya dia sebenarnya masih ngarep teman-teman sama kamu ya. Ada satu harapan ya, dan dia belum menyerah sebenarnya sama situasi hubungan kalian gitu loh ya. Kenapa dia itu masih ngarep sama kamu? Karena di sini ada energi daripada dia merasa bahwa aku tuh sedang bergerak maju, dan aku sudah tahu bahwa nanti kalau maju ke depan pelan-pelan. Dia berharap masih ada maju ke depan pelan-pelan. Dan perasaan dia sama kamu itu adalah sesuatu yang sangat stabil dan selalu ada di sana. Ini juga bisa saja indikasi dia merasakan bahwa kamu, gini loh, kamu yang paling bisa stabil dan paling bisa bertahan bersama dengan dia. Kamu yang juga paling jadi sauhnya dia ya. Kalau kapal, kamu tuh adalah anchornya atau sauhnya yang membuat dia tuh bisa stabil teman-teman ya. Energi itu tidak bisa dibohongi ya. Dan di sini orang ini itu seperti ingin memperbaiki koneksi di antara apa yang telah terjadi. Kenapa? Karena di sini dia bisa merasa gitu loh ya, kalau dia tuh ternyata masih ngarep sama kamu ya, dia tuh ternyata masih suka sama kamu. Ada chemistry, ada hasrat yang sangat kuat, yang sangat intens di antara kalian, yang membuat kalian terhubung. Dan chemistry ini pun yang secara perasaan dan fisik itu dia rasakan sangat kuat ke kamu. Dari banyak perenungan kesalahan dia itu, dia menyadari, oh ini loh salah aku, di sini loh masalahnya ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada energi dari seseorang yang menyadari dia tuh punya banyak sekali langkah yang salah, dan dia sebenarnya pingin bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Ada energi penyesalan ya. Kenapa ya kok situasi seperti sekarang? Dia menyesali, mungkin banget ada perkataan dia, ada perilaku dia, ada langkah yang dia ambil. Itu mungkin adalah sesuatu yang kurang tepat, yang justru mungkin tidak memperbaiki keadaan, tapi justru memperburuk keadaan. Dan di sini ada energi dia tidak bisa lepas dari kamu ya, inseparable ya. Sejauh apapun dia mau pergi, itu nggak bisa dia lepas dari kamu. Energi chemistry-nya terlalu kuat ada di sana ya. Karena dia kayak merasa bahwa dapat perasaan, dapat feelings kalau kamu adalah memang salah satu tujuan jiwanya. Kamu tuh memang ada sebagai salah satu dari takdir semesta ini buat dia gitu loh. Kenapa ya kok kita nggak bisa dipisahin? Karena memang ini mungkin adalah takdir semesta untuk kita bisa bersama-sama ya. Dan ada energi dari
Dia menyadari juga ada satu perasaan kayak aku tuh selama ini mungkin kurang menghargai cinta yang kamu beri, sayang yang kamu beli gitu loh ya. Dan sikap ini yang kayak seolah-olah tuh kayak udah deh, lu nggak berharga buat gue gitu loh. Itu yang kayak semakin membuat dia sadar gitu loh ya, bahwa cinta, sayang, perhatian yang kamu berikan sama dia itu harusnya benar-benar diapresiasi, harusnya benar-benar gimana ya, benar-benar dihargai gitu loh. Karena di sana ada energi daripada sebuah ketulusan, kebesaran hati, kesucian perasaan gitu loh. Kenapa lagi dia itu tidak mau jauh dari kamu ya teman-teman? Dia nggak sanggup, dia pingin segera bertemu fisik sama kamu. Selain ada chemistry, di sini dia merasakan ada magnet tarikan di antara kamu sama dia. Dan setiap dia jauh, dia merasa selalu ada magnet yang narik lagi ke arah kamu. Terus di sini dia merasakan kamu tuh punya energi yang sangat kuat, yang sangat mempengaruhi dia ya. Jadi kamu tuh ada energi yang sangat kuat ya, yang sangat-sangat dia rasakan besar. Dan kamu membawa banyak sekali inspirasi buat dia, untuk dia itu bisa lebih kuat dalam menjalani hidup. Lebih gimana ya, lebih kamu tuh jadi kayak energi motivasi, energi menjadi seseorang yang dia jadi panutan dia gitu loh ya. Dan kamu membuat dia merasa dia itu sangat istimewa, sangat spesial. Mungkin dia nggak pernah ya ngerasain bahwa dia itu diperlakukan sespesial itu sama orang lain. Dan kamu adalah seseorang yang paling menarik ya, secara fisik maupun secara perasaan buat dia ya, sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Dan di sini ada energi di mana seseorang ini kayak pingin banget bisa memiliki kamu, menjadikan kamu pasangan ya, dan berkeluarga dengan kamu. Jadi di sini ada energi apa yang akan terjadi di antara kalian? Yang pertama ada energi komunikasi. Artinya ada usaha dari dia yang ingin menjembatani kalian kembali, energi jembatan komunikasi yang dibangun kembali. Lalu di sini juga ada energi dari orang ini ingin berusaha menjembatani argumen dan kesalahpahaman yang sebelumnya ada, teman-teman ya. Di sini kalau Sora lihat dia tahu dia ingin mencoba mengkompromikan hal-hal yang kalian tidak sepakat ya. Apalagi ini banyak banget yang hubungannya juga mungkin dipengaruhi oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu belum tentu ya pasangan belum tentu orang ketiga, tapi bisa juga kayak keluarganya, kerjaannya. Dia pingin menunjukkan dia itu masih pingin setia sama kamu, masih pingin bersama dengan kamu, masih pingin kamu yang nemanin dia dan kamu yang dukung dia. Karena kamu adalah selalu menjadi rumah bagi dia. Jadi sejauh apapun dia pergi, kamu adalah seseorang yang paling bisa buat dukung dia. Oke, kita lihat di sini. Ada energi apa di antara kalian nanti ke depannya? Ya. Di sini ada energi kejar mengejar. Jadi mungkin di sini ada kalian yang belum siap gitu loh ya. Jadi masih mungkin menghindar dari dia. Di sini ada energi dari kejar mengejar ya. Sebenarnya dia juga ada satu sisi yang kayak aku tuh sebenarnya layak nggak sih, pantas nggak sih buat kamu gitu ya. Jadi ini prosesnya akan selalu bolak-balik seperti ini gitu loh ya. Jadi akan mungkin ada pola kejar mengejar dan kejadian seperti ini berulang-ulang. Nah, aduh Sora masa kayak gitu melulu. Nah, makanya nih nasihat buat kamu apa? Teman-teman, bikinlah situasi menjadi balance ya. Pertimbangkan segala perilaku dan apapun yang kamu lakukan itu dengan pertimbangan yang benar-benar. Jangan sampai ini jadi suatu pola. Jadi diselesaikanlah apa yang mau terbaik buat kalian. Kalau Sora lihat di sini, kalau memang mau bisa lanjut pun bisa. Kalau mau udahan pun nggak ada yang maksa. Tapi artinya ya teman-teman ada yang namanya keseimbangan gitu ya. Jadi kamu harus punya satu nih, ada tulisannya awareness, kamu harus punya kesadaran ya, situasi ini harus benar-benar balance ya. Jadi bukannya berarti kayak oke, dia kayak gituin aku balas lagi nanti ya teman-teman.
Tidak ada yang namanya itu kesempurnaan. Ya, ini memang situasi yang memang harus benar-benar disikapi dengan bijaksana, dengan kebesaran hati, dengan apa? Dengan detail. Jadi kamu pun harus gini. Jadi karena kamu yang nonton video ini, masukan ini Sora kasih ke kamu. Kalau kamu mau kasih video ini ke dia pun boleh banget. Suruh dia nonton supaya dia dengar seorang ngomong apa. Untuk lebih melihat gitu loh ya, secara detail gitu loh ya. Ini tuh masalahnya di mana, ada pola di mana. Itu yang diselesain teman-teman, lihat detailnya. Kalau nggak ini hanya akan berulang-ulang seperti itu lagi, kan capek juga ya gitu loh. Jadi memang harus balance. Ini memang PR untuk sama-sama, PR untuk dia dan PR untuk kamu. Kebetulan kamu yang nonton nonton videonya Sora. Jadi Sora kasih petunjuknya ke kamu, yang nanti kamu bisa bantu untuk dia dapat juga petunjuk lain dan kalian sama-sama selesaikan puzzle ini sama-sama. Itu intinya. Cie. Oke, kapan Sora? Gak usah takut. Kalau dibilang communication itu jembatan kan dibangun juga nggak dalam satu hari. Ada proses ke sana. Kalau Sora lihat dari masalah timing, Sora sih lihatnya kalau udah di bridge sini tidak terlalu lama tapi tidak juga terlalu pendek. Mungkin butuh waktu mingguan atau sampai bulanan. Tapi harusnya dalam 1, 2 mungkin atau 3 bulan ya. Kalau Sora lihat di sini harusnya sudah ada pergerakan, harusnya sudah ada situasi dia datang, komunikasi dan sebagainya. Tapi ingat, kalau kamu yang lari-larian juga jadi situasinya nggak selesai gitu loh. Ya. Dan untuk membersihkan energi negatif, silakan untuk membersihkan dengan cleansing piramid di Instagram @sora_tarot untuk pemesanan. Harganya 200.000 aja. Ya, kamu ini udah Sora blessing dengan energi healing, bisa membantu untuk melepaskan energi negatif. Saat ini stok sisa 2, nggak di restock lagi. Ya, bantu meditasi, konsentrasi kerja dan sebagainya. Termasuk di Instagram juga bisa kalau memang mau personal reading atau mau beli alat-alat pembacaan. Ya. Kira-kira kayak gitu. Kita sekarang coba lihat untuk astrologi yang terbuka di sini. Bisa dia, bisa kamunya. Scorpio, Cancer, Taurus, Pisces, Capricorn, Sagittarius. Dicek ya. Nama lagi Sun, Moon, Rising dan Venusnya ya, planet Venus. Oke. Kita coba sekarang lihat untuk alfabet yang terbuka. Dicek nama tengah, plat nomor kendaraan juga bisa, nomor rumah juga bisa ya. F, E, M. Misalnya ya, plat nomor kendaraan dia rumahnya dia B FE2 nomor 3 kayak gitu ya. Z A C L O H S R D T A V R W. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Sora angkat ya. 1, 2, 3, pause. Nah, udah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, Sora minta maaf. Jangan lupa main ke channel pertama juga di Sora and Tarot. Sora tunggu kamu hubungin di Instagram. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.